Apa ini? Rambut bayi Maoyaya. Hyuki, maksudmu apa sebenarnya? Kenapa kamu memberiku ini? Tentu saja aku ingin membantumu. Aku ingin membantumu memastikan, apakah anak ini benar-benar milikmu. Aku susah payah mendapatkan ini. Nanti kamu harus berterima kasih padaku. Menurut yang kudengar, Maoyaya sebelum menikah, seharusnya hanya punya kamu satu pacar. Kalau begitu ayah anak ini, jangan-jangan ada orang ketiga? Hyuki, hati-hati bicaramu. Baiklah, tentu saja. Ini hanya kukatakan padamu. Jika kamu ingin tahu jawaban pastinya, pilihan ada padamu. Sekarang aku harus pulang dan berpikir. Di hari pesta 100 hari anak, hadiah besar apa yang akan kuberikan? Xiaoqing, kamu sibuk dulu ya, baiklah. Jangan sungkan. Lihat tidak Xiao-Xiao, benar-benar gemuk ya. Gemukam? Iya, berkat aku, makan buah. Ibu mertua mau makan? Baiklah, kukatakan padamu, hari ini sangat terima kasih. Hal-hal sebelumnya kita lupakan. Kamu sibuk saja. Kalian minum saja. Jangan sungkan, ini tidak cukup untukmu sendiri mengatur. Wansin lihat. Kakak Yuki, tidak apa-apa, kamu sibuk saja. Yuki, Kenapa dia datang? Aku tidak tahu. Kamu yang manggilnya? Tentu tidak. Untuk apa aku memanggilnya? Lalu siapa yang memanggilnya? Aku sangat tersentuh, kamu tahu? Iya. Ibuku. Wansin. Terima kasih. Terdua. Kakak ipar. Ibu. Aku bilang ibu. Bagaimana? Hyuki, apa kamu yang memanggilnya? Iya, kenapa? Ngapain kamu panggil dia? Aku panggil dia biar lihat situasi seperti apa ini. Aku mau dia lihat kamu dan Yaya. Betapa bahagia dan harmonisnya kalian, biar dia mundur sendiri. Dia mundur? Mimpi kali. Ada masalah? Nggak ada masalah. Keputusanku pasti benar. Beneran ibuku. Mertua, sini-sini. ayo semua, sini-sini. Semua saudara dan teman, sini-sini. Semua tenang ya. Maaf-maaf, semua. Pertama-tama, aku sungguh sangat berterima kasih pada kalian semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di pesta 100 hari cucu pertama keluarga Liu. Xiao-Xiao, terima kasih. Ngomong-ngomong soal ini, aku jadi ingat masa lalu. Dulu, aku sendiri membawa Liu Huo yang baru bisa bicara. Datang ke Beijing, tak kenal siapa-siapa. Sambil kerja, aku juga membesarkannya. Tapi, Tuhan sangat sayang padaku. Sekarang Liu Huo sukses dan berbakat. Lalu menantu perempuanku, Maoyaya. Dia sangat cantik dan menggemaskan. Yang paling penting, dia sangat baik hati. Dan dia sudah memberikan keluarga Liu cucu yang sangat lucu, Xiao-Xiao. Jadi, hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku, Suedongna. Aku ingin berbagi kebahagiaan dan kegembiraanku hari ini dengan kalian semua, oke? Oke, bagus banget. Senang banget, kamu juga ngomong dong. Kalau gitu aku yang ngomong. Emang ada hubungannya sama kamu? Jangan dong, aku mau ngomong. Kamu aja yang ngomong. Para hadirin sekalian.
Maaf, aku nggak pandai bicara. Mending nggak usah. Kok kamu malah mundur sih? Mertua nggak banyak bicara. Mertua, Genie ayah. Aku yang wakili ngomong ya. Kita semua. Doakan si kecil, oke? Kita doakan kamu. Kenapa kau mendoakan aku? Xiao xiao bao. Xiao xiao. Bayi kecil xiao xiao. Mari kita bersama-sama mendoakan bayi kecil ini. Setuju? Mari kita doakan bayi kecil ini tumbuh sehat dan bahagia. Tepuk tangan. Selamat, selamat, selamat. Selamat untuk kalian semua. Aku lihat bayi kecil ini. Lucu sekali. Aku lihat, bayi ini mirip sekali dengan ibunya. Hanya saja tidak terlalu mirip ayahnya. Hyuchi, mungkin kau belum tahu. Xiao Xiao. Wajahnya persis seperti Liu Huo waktu kecil. Kau belum pernah lihat kan? Kau menjadi? Hyuki. Terima kasih, tapi kau bisa pergi sekarang. Huo, kenapa kau buru-buru mengusirku? Aku datang hari ini juga untuk mengambil apa yang kau hutang padaku. Apa itu? Kalau kau tidak ingat tidak apa, aku akan mengingatkanmu. 3 tahun lalu di Bar Houhai, kau pernah bilang, jika nanti kita benar-benar tidak bisa bersama lagi, bagaimana? Waktu itu aku bilang, jika benar ada hari itu, aku yakin di hati kita masih ada satu sama lain. Jika benar ada salah satu dari kita yang menikah dulu, punya anak dulu, maka yang satunya lagi harus memberikan doa tulus dan pelukan tulus. Ingat sekarang? Liu Huo, ayo, aku menunggu pelukanmu. Kamu Yaya. Hyuki, apa yang Liu Huo hutang padamu? Aku yang akan bayarnya. Mau ya, perlu segitunya? Ini hanya pelukan doa. Jangan pelit begitu dong. Atau kau takut setelah aku dan Liu Huo berpelukan, kita tidak bisa berpisah lagi? Liu Huo adalah pria yang paling kucintai dalam hidupku, dan satu-satunya pria di hatiku. Dia bisa bahagia. Aku seharusnya yang paling senang. Hari ini aku benar-benar datang dengan tulus. Memberikan doa, apa itu salah? Sudah cukup ya? Waktu berlalu begitu cepat. Dulu aku dan Liu Huo mendirikan perusahaan bersama. Bersama menjaga cinta kita. Liu Huo selalu bilang padaku, dia ingin punya anak. Tapi aku terlalu fokus pada pekerjaan. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Aku lihat anaknya, tolong jangan sentuh cucuku. Bibi Sue, kamu kenapa sih? Bukannya kamu yang undang aku pakai kartu undangan? Aku cuma mau lihat anaknya, nggak boleh ya? Aku undang kamu. Supaya kamu lihat Liu Huo sama Yaya. Mereka itu sangat mesra, bukan buat kamu bikin ribut. Aku mana bikin ribut? Dasar kamu ngomong gitu. Pergi sana. Baik, aku akan pergi setelah selesai bicara. Nggak usah banyak omong. Nggak usah ngomong apa-apa. Pergi sekarang juga. Ibu, kecilin suaranya. Liu Huo, aku tahu kamu masih ada perasaan sama aku. Setiap orang bisa berbuat salah, tapi siapa yang bisa jamin? Seumur hidup nggak bakal salah? Mertua, kamu undang semua orang hari ini untuk acara 100 hari Xiao Xiao. Atau cari cinta lama? Liu Huo, beri aku jawaban. Ibu. Kasih Xiao Xiao ke Yaya. Yaya, ayo kita pulang. Ibu, ngapain sih? Udah pergi ngapain masih di sini? Ibu, ngapain sih? Udah kacau begini. Mau Yaya, aku tanya kamu, bisa nggak kamu mencintai Liu Huo sepertiku? Bisa nggak? Hi, udah cukup. Udah selesai? Ayo, kita semua pulang. Pulang. Aku juga pergi. Ayo pergi. Pergi. Ibu. Nona hi. Tujuanmu tercapai. Bibi Shue, ngapain bilang gitu? Kalian nggak suka aku, nggak apa-apa. Aku pergi aja.
Maaf. Ini cuma salah paham. Bikin semua orang nonton kejadian lucu. Xiao Bao, urus diri kalian sendiri. Aku mau jenguk Bibi Sue. Ini apa maksudnya? Acara 100 hari yang bagus, jadi berantakan begini. Kita juga pergi aja. Udah, kita pergi aja. Taruh jelasnya di situ. Jangan dibawa. Ayo, Tener. Ayo pergi. Ibu. Abaikan Jia. Ibu, jangan banyak bicara. Kamu tinggal, kamu jelaskan padanya. Betul, jelaskan padanya. Ibu. Kamu ngapain sih ngejar-ngejar ke sini? Nggak takut Hyuki marah? Kamu ngomong apa sih? Tadi situasinya ramai, aku bisa apa? Tadi kalau kamu tegas sedikit, dia Hyuki bisa marah gitu? Sudah, jangan bahas ini lagi. Kita pulang bareng, tenangkan ibuku. Aku nggak pulang, kalau mau tenangkan sendiri saja, itu bukan ibuku. Kamu ngomong apa? Maksudmu bukan ibumu? Siapa yang punya ide mengundang Hyuki? Sekarang bukan cuma ibumu. Ibuku juga belum tahu bakal gimana. Terus gimana? Sikap ibuku tadi kan kamu lihat. Dia sekarang bawa Xiao Xiao pulang. Aku bisa apa? Aku harus pulang dulu, tunggu dia nggak marah lagi. Nanti aku bawa Xiao Xiao balik, oke? Kamu juga cepat pulang. Lu Hua. Kamu mau apa sih sebenarnya? Aku nggak mau apa-apa. Undangan hari ini, ibumu yang kasih khusus ke aku. Dia khusus undang aku. Aku bohong? Apa yang aku bilang bukan fakta? Aku ngomong sembarangan? Kamu jahat banget sih. Acara ulang tahun bayi aja kamu mau rusak. Bersin berapa banyak hal lagi kamu mau? Aku rusak apa? Kamu beneran serius mau ngadain acara ini? Basa-basi. Anak ini. Ini anakmu? Tentu saja anakku. Kamu ngomong sembarangan apa? Aku peringatin kamu. Jangan coba-coba sakiti anak. Anggap aja aku bercanda. Ngapain marah-marah? Ngapain tegang banget? Ngapain emosi banget sih? Cepat pulang, banyak orang nunggu di rumah. Aku juga pergi. Aku nggak seharusnya kenal kamu. Datang. Mau 11 lin Yaya mana? Yaya mana? Aku Yaya. Kecilkan suara, anak tidur. Aku cari Yaya. Aku cari Hyuki. Hanya dia yang bisa bantu aku. Yaya tidak ada. Hyuki, bukan yang ribut di acara tadi itu? Kamu ikut campur apa lagi? Shock tahu. Kalian sudah ketemu dia? Dia mana? Bukan, kamu cari Hyuki buru-buru banget. Kenapa? Wanita ini sudah menyakiti kakakku belum cukup. Sekarang mau menyakiti Yaya juga. Menyakiti Yaya. Mau 11 lin? Aku bilang apa? Ini pasti ada masalah. Kemarin Yaya bilang ke aku. Bilang Hyuki ini pindah ke komplek Liu Huo. Sudah pindah? Aku bilang, gimana sih kamu jadi kakak? Yaya sampai diperlakukan seperti ini. Kamu kok diam saja? Ini namanya kucing menangis tikus, pura-pura baik. Sudah. Dia tinggal di komplek mana? Tidak tahu. Kok kamu tidak tahu apa-apa? Sudahlah, aku cari sendiri. Pergi. Aku tidak antar, tutup pintu sendiri ya. Mao Shilin, kok kamu bicara seperti itu ke orang? Bikin emosi. Tante Xue, yang gaman. Benar-benar bikin emosi. Lihat malam ini ributnya. Cucu hilang, menantu kabur, aku ini apa? Awalnya aku undang Hyuki. Berharap dia bisa mundur. Tidak malah aku sendiri yang kacau, Tante Sue. Kamu seharusnya tidak usah undang Hyuki malam ini. Sudah pulang. Yaya mana? Yaya mana? Anaknya mana?
mereka sudah pulang. Sudah kubilang, kamu lihat kan, Hyuki itu. Sangat menakutkan, dia benar-benar berani melakukan apa saja. Semua tingkah lakunya malam ini. Jelas-jelas memberitahumu. Demi mencapai tujuannya, dia akan melakukan apa saja. Kamu benar-benar harus jauhi dia. Kamu ngapain ngirim undangan ke dia? Kamu tahu apa? Aku sudah merencanakan sesuatu yang besar. Kamu tahu nggak nyangka. Dia ternyata cukup tangguh, bisa merusak rencanaku. Pokoknya aku tahu seharusnya aku nggak ngajak dia. Bisa nggak kamu bantu aku jemput dia ya? Sama, cucuku. Tolonglah. Oke, aku ngerti. Jangan lagi kamu bikin aku terjebak. Jemput Jaya, Lolos. Apa? Kok bisa kalian kasih tahu dia? Tempat tinggal Hyuki? Kami juga nggak ngerti situasinya. Dia bilang Hyuki mau celakain kamu. Aku telepon Tonghua dulu. Tenang ayah. Dia nggak tahu persis alamat Hyuki. Kompleksmu besar banget, mana gampang nemu. Nah, kan. Sekarang telepon Tonghua masih nggak bisa. Besok aku ke kantor kasih tahu semua orang. Jangan sampai kasih tahu Tonghua. Tempat tinggal Hyuki. Nanti bisa ribut besar. Hari ini kok banyak banget urusan. Aku pengen nabrak kamu sampai mati, hilang dari dunia ini. Kamu gila ya? Mau nabrak aku? Eyo, nabrak ayah. Kamu pikir habis nabrak aku, kamu bakal baik-baik aja? Aku memang gila, ini semua karena kamu. Kamu bikin kakakku masuk penjara, sekarang mau hancurin aku juga? Kenapa kamu banyak bicara di depan Xiang Hui? Bilang anak itu bukan Liu Huo. Kenapa? Mau apa sih kamu? Dari ucapanmu, kamu sudah tahu anak itu adalah anak Xiang Hui. Nah, kamu kan sahabat Mia Mao Yaya. Kamu merebut pacar sahabatmu sendiri. Kalau soal nggak tahu malu, emang nggak ada yang bisa ngalahin kamu. Di depan dan belakang beda banget. Perbuatan kejam yang kamu lakukan ini. Kamu berani banget ngomongin orang lain, kamu. Sebelum ngapa-ngapain, pakai otak dulu dong. Dengan EQ dan IQ selevel kamu. Udah deh males. Hyuchi, aku bakal bunuh kamu cepat atau lambat. Kakyuchi, Xiao King, kamu datang ya? Kamu ingatkan waktu itu bilang ke aku. Kamu curiga anak itu bukan anaknya Liu Huo? Ayah. Sekarang aku kasih tahu pasti. Anak itu emang bukan anak dia. Itu anaknya Moyaya sama mantan pacarnya, Xiang Hui. Masa sih Kak Yuki? Sekarang Tante Sue sayang banget sama anak itu. Kalau sampai Tante Sue tahu, keluarga Liu bakal ribut besar tuh. Makanya ini masalah serius banget, bayangin aja. Tante Sue kamu sayang banget sama anak itu. Kalau dia tahu anak itu bukan anaknya Liu Huo, gimana reaksinya? Dia pasti enggak bakal ngasih Liu Huo bersama Moyaya. Iya ya kan? Betul banget. Bukannya itu juga yang kamu mau? Ayah. Tapi, aku harus ngapain dong? Dasar anak bodoh, ngapain kamu yang ngurusin? Pikir aja, di komplek kamu kan banyak orang. Banyak yang bisa jadi perantara buat kamu. Yang penting, jangan sampai orang tahu kalau ini ada hubungannya sama kamu. Sekalipun berhasil, kalau sampai ketahuan, mereka bakal benci kamu, ngerti? Oke, aku ngerti harus gimana.
Ya udah kamu pulang dulu. Jangan lama-lama nanti dicariin. Oke, aku pergi dulu. Dadah. Iya, aku udah dengar kabar itu. Moyaya ini emang enggak main-main. Tipu maslahatnya udah level 2. Bener banget. Katanya keluarga Tante Sue masih dikibulin. Beneran? Beneran enggak sih ini? Enggak nyangka Moyaya ternyata orangnya kayak gitu. Kalau beneran gini MAH, dia bakal diusir tuh. Pasti dong. Aku cari-cari enggak ketemu. Kamu ngobrol apaan sama mereka? Aku sibuk sendiri di sana. Kepala Li, jangan salahin aku enggak ngasih tahu ya. Sekarang semua orang membicarakan. Anak itu, Moyaya, bukan anak Liu Huo. Kamu di belakang, membicarakan orang lain. Kamu menggosip. Ada orang seperti kamu? Kamu pantas terhadap Moyaya? Kamu pantas terhadap aku? Kamu pantas. Kamu berteriak padaku untuk apa? Omongan ini bukan dari aku, lagi pula. Dia Moyaya berani melakukan, kenapa aku tidak boleh bicara? Shock Shuchi. Aku ini emosian. Sudah, kita semua lebih baik bubar. Semuanya, kita lebih baik bubar. Kalian dengar tidak, soal keluarga Liu itu? Dengar, kamu bilang masih ada pria seperti itu di dunia. Mereka bilang, pria ini sampai sekarang belum tahu. Tidak mungkin, apakah anaknya sendiri tidak tahu? Itu yang mereka bilang. Liu Huo ini katanya bos besar. Perempuannya namanya Moyaya. Dari bagian properti kompleks kita. Ya, kamu bilang soal ini. Seorang bos besar, menikahi pekerja properti biasa. Ini sudah aneh, masih berisik. Kalian ini tukang gosip ngomong apa? Kamu siapa? Siapa tukang gosip? Gila aja kamu? Aku siapa? Aku kasih tahu aku siapa. Aku ini Ibu Liu Huo yang kalian bicarakan. Bicaralah, kalau tidak jelas aku tampar kalian. Kami juga tidak bilang apa-apa, aku kasih tahu. Kalian berani ngomong sembarangan lagi. Lihat aku pukul kamu, dasar brengsek. Kenapa maki? Aku makimu, aku pukul kamu juga. Kamu ngapain? Tantik sue. Jangan tarik aku. Ayo, kamu datang pas, beberapa perempuan brengsek ini. Pagi-pagi sudah menyebar rumor, kesal tidak? Kebetulan kamu datang jadi saksi, dengar mereka ngomong apa. Hilaja. Kenapa kamu diam? Tante, ini juga bukan salah mereka. Semua orang juga bilang begitu. Semua orang? Siapa semua orang? Ngomong apa? Ketawa apa? Cinger. Cari Moyaya. Baik. Kak Yuki, Tante Sue sudah tahu. Kak Yuki, Tante Sue sudah tahu. Moyaya. Kamu tunggu saja perceraiannya. Moyaya tidak ada. Hari ini sibuk banget. Bibi Sue, kita tunggu lagi ya. Tunggu apa lagi? Ayo cari Liu Huo jalan-jalan. Maaf lagi rapat, Bibi Sue. Pak Liu, kita ngobrol di sini atau di luar? Direktur Liu, aku duluan keluar ya. Lagi ngapain? Gimana, Bu? Ada apa tiba-tiba datang? Aku yakin kamu belum tahu. Sekarang seluruh kompleks sudah pada tahu. Katanya Xiao Xiao bukan anakmu. Dengar rumor ini kesal nggak sih? Kamu tahu rumor ini dari mana?
Ini? Ya ampun aneh banget. Lagi pula kamu sudah tahu itu rumor, ngapain kesal? Abain aja. Bisa aku abaikan? Nak, siapa di kompleks ini yang gak kenal aku? Aku masih punya muka gak sih? Masih berani keluar rumah gak? Semua orang menunjuk-nunjuk aku. Aku gak tahan. Pokoknya hari ini, kamu harus bawa anak mau ya. Pergi ke rumah sakit bareng aku buat tes DNA. Dengar ya, habis hasil tes keluar. Aku tempel dari pintu stasiun MRT. Habis itu ke supermarket. Habis supermarket balik lagi ke kompleks. Seluruh kompleks aku tempelin. Aku mau seluruh dunia tahu. Xiao Xiao itu anak keluarga Liu. Bu, bukannya ini malah bikin masalah makin besar? Siapa yang iseng tes DNA sendiri? Ini malah ditertawain orang. Tertua Appen? Ini buat buktiin kita nggak salah, ngerti nggak? Bu, ini kantorku. Baiklah. Aku tahu batasannya. Aku nggak bakal ribut lagi, sekarang di kantor. Aku kasih kamu muka. Tapi, abis pulang, kamu harus bawa Yaya. Dan anaknya pergi ke rumah sakit bareng aku, oke? Baru aku pergi. Sudah. Nanti malam aja. Sudah. Kalau begitu aku pergi dulu. Xiao Qing menyuruh Lisa mengantarmu. Jangan berpikir untuk kabur. Aku menunggumu. Aku pergi dulu, Huo. Ibumu menyuruhmu melakukan tes DNA dengan anak itu. Bagaimana ibumu bisa tahu? Liu Huo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga tidak tahu. Kamu tenang dulu. Aku juga. Aku juga sedang memikirkan cara. Sebenarnya, dari sikap ibuku, sepertinya dia tidak sepenuhnya percaya. Dia hanya merasa tidak enak muka saja. Tapi yang terpenting sekarang adalah jangan sampai dia bertemu anak itu. Kalau tiba-tiba dia langsung membawa anak itu ke rumah sakit, itu akan buruk. Makanya aku bilang, bawa anak itu ke rumah ibumu dulu selama beberapa hari. Masalah lainnya kita pikirkan lagi nanti, oke? Oke, aku mengerti. Aku akan menunggu kabarmu. Baiklah. Siapa? Bagaimana ini? Direktur Siang. Anda lihat pertanyaan tentang perusahaan Huoqi yang disebutkan sebelumnya. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tambahan? Tambahan apa? Xiang Hui. Apa yang Anda pikirkan? Tidak ada. Maaf, mari kita lanjutkan. Rapat ini Anda yang memimpin. Maaf Tuanen. Tadi kita sampai di mana? Sampai di perusahaan Huoqi milik Liu Huo. Ini tentang perusahaan Huoqi. Begini pemikiranku, Tuanen. Aku tahu Anda secara pribadi. Dengan Direktur Liu Huo dari perusahaan Huoqi. Hubungannya sangat baik. Tapi mitra mereka adalah Hyuki. Hubungan pribadinya dengan Tong Jianguo sangat rumit. Jangan salahkan aku jika terlalu banyak berpikir. Kemampuan eksposur media sekarang. Anda tahu seberapa kuat. Proyek kita ini sudah seperti burung yang ketakutan. Menurutku dia, jadi. Anda bilang aku tidak bisa membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Bukan, tentu bukan itu maksudnya. Jujur saja, dari awal. Aku sudah merasa perusahaan Liu Huo ini tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Kemampuan bukan diucapkan, tapi dibuktikan. Aku bukan orang yang mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan. Kuharap kamu juga begitu. Pak Siang. Pak Siang, ada waktu untuk berbincang. Aku tak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Aku baru saja membantumu dengan besar. Kenapa?
Begitu cepatnya berbalik tidak mengenal orang? Oh ya, aku juga ingin memberitahumu, Ibu Liu Huo. Sudah tahu anak Maoyaya, bukan anak Liu Huo. Bagaimana ibunya bisa tahu? Kamu pasti tahu pepatah, kebohongan tak bisa disembunyikan selamanya. Sekarang kebenaran sudah terungkap, kalau aku jadi kamu. Sebelum masalah ini semakin besar, bawa Maoyaya dan anak itu pergi jauh. Kalau tidak, siapa tahu Maoyaya akan menderita. Kau pikir aku tidak ingin? Aku juga ingin. Tapi sekarang Yaya sama sekali tidak mau bertemu denganku. Bagaimana aku bisa pergi bersamanya? Ternyata kalian bersekongkol melawanku. Bukan seperti yang kau katakan, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa lagi? Siang Hui, sekarang kau puas? Sekarang Ibu Liu Huo tahu. Anak itu bukan anakku dengan Liu Huo. Kau puas? Dulu kau meninggalkan kami. Menghilang tanpa kabar. Aku dan Liu Huo susah payah membangun keluarga yang bahagia. Tiba-tiba kau muncul lagi dan bersama wanita ini. Apa maumu sebenarnya? Maoyaya, sekarang baru kau ingat untuk takut. Sudah terlambat, semua orang yang perlu tahu sudah tahu. Berani-beraninya kau memukulku. Memang kamu yang kupukul. Maoyaya, aku habis-habisan denganmu. Hyuchi, Aku sudah bersabar terus-menerus karena melihat pengorbananmu untuk Liu Huo dulu. Tapi semua yang kau lakukan sekarang membuatku tak bisa lagi bersabar. Maoyaya, Shokshuchi apa kamu? Nyatanya kamulah yang mengganggu hubunganku dengan Liu Huo. Anak itu memang bukan anak Liu Huo. Seharusnya kau bawa pergi sejak dulu. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Kalian memang hebat. Sungguh luar biasa. Kalian bersatu melawanku, ya? Siang Hui, kau ingin merebut anakku, ya? Ku beritahu, jangan harap. Anak ini adalah hasil jerih payahku mengandung selama 10 bulan. Hyuki, kau mau merebut Liu Huo dariku? Aku beritahu padamu, jangan harap. Aku dan Liu Huo sudah susah payah bersama. Bisa-bisa putus begitu saja. Aku beritahu kalian berdua, usaha kalian sia-sia. Apa yang kalian lakukan hanya membuatku dan Liu Huo semakin memandang rendah kalian. Tidak ada gunanya sama sekali. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi pengecut dan lemah. Aku pasti akan menjaga anak ini dengan baik. Dan juga Liu Huo. Tunggu saja. Mimpi, aku tidak akan melepaskannya. Nona Lu. Tuanan, Telepon Liu Huo dan suruh dia datang. baik. Halo, Direktur Liu. Tuan An meminta Anda datang sebentar. Tolong sampaikan pada Tuan An, aku segera datang. Terima kasih. Liu Huo, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Aku tahu pasti akan ada hari seperti ini. Ibumu sudah tahu. Seluruh dunia sudah tahu. Aku, Maoyaya, telah berbohong besar. Ibumu pasti sangat membenciku sekarang. Kau lihat betapa baiknya dia pada Xiao Xiao. Dia pasti sangat sedih sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, semua ini adalah keinginanku. Aku yang memintamu menikah denganku, aku yang memintamu menyembunyikannya dari ibuku. Semua kebohongan ini adalah ideku. Kamu tidak sendirian. Kamu masih punya aku. Aku akan membantumu menanggungnya, jangan khawatir. Kamu pikir kita benar-benar bisa menanggung semua ini? Tenang saja. Bisa. Percayalah padaku. Tapi aku benar-benar merasa aneh dengan hal ini. Asal-usul Xiao Xiao. Kok bisa tiba-tiba terbongkar? Sejak Siang Hui kembali, dia selalu menentangku. Ikut proyek Hotel Bintang 7. Aku bisa lihat, dia punya permusuhan yang dalam padaku. Kamu tahu tidak? Setelah pesta 100 hari itu, aku bertemu Hyuki. Dia bertanya, anak ini memang anak kandungmu? Waktu itu kupikir dia sengaja ngomong sembarangan. Sekarang pikirkan lagi, ternyata semua ini sudah direncanakan mereka sejak awal. Sudah, kamu jangan bicara lagi. Yang penting sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kamu dengarkan aku, kamu dan Xiao Xiao. Kita adalah satu keluarga, tidak ada yang bisa memisahkan. Tapi saat ini kamu harus mendengarkan aku.
Kamu bawa Xiao Xiao ke rumahmu dulu tinggal beberapa hari. Aku masih harus buru-buru menemui Tuan An. Semuanya tunggu aku kembali dulu. Oke. Oke. Bibi Sue, HP Moyaya ini mati. Apakah kabar yang beredar di masyarakat itu benar? Kalau tidak, kenapa dia matikan HP? Bibi Sue, Xiaoqing. Kebetulan sekali. Kamu kenapa? Kelihatannya suasana hati dan kondisi tidak baik. Karena masalah anak itu ya? Katakanlah, cucu yang sudah lama Anda sayangi. Ternyata tidak ada hubungan darah dengan Anda. Yuki, kamu ngomong apa sih? Bibi Sue, jangan bohong padaku. Sekarang seluruh kompleks membicarakan hal ini. Menurutku tidak ada asap kalau tidak ada api. Anda bilang hari ini sudah membuat kejadian besar. Dia Moyaya tidak mungkin tidak tahu kan? Kalau dia tahu, kenapa dia tidak datang bicara dengan Anda? Kalau dia difitnah, pasti dia akan buru-buru klarifikasi dengan Anda. Sekarang dia sudah telepon Anda belum? Untuk bicara soal ini? Hal-hal seperti ini tidak perlu kamu urusi. Juga tidak perlu kamu ajari aku harus bagaimana. Oke, bagaimana mungkin aku mengajari Anda? Aku hanya merasa. Aku ingin memberi Anda saran. Anda bilang, yang paling penting sekarang. Bukankah seharusnya melakukan tes DNA? Kalau begitu, bukankah semuanya akan terungkap? Bibi Sue, Anda mau kemana? Mencari Moyaya. Anda tidak perlu bilang, aku juga mengerti. Tinggal enak-enak tiba-tiba pulang, pasti ada masalah di sini. Kamu dan Liu Huo tidak boleh terus-terusan bertengkar seperti ini. Ibu. Kali ini bukan. Xiang Hui sudah tahu soal anak itu. Apa? Xiao Hui tahu identitas Xiao Xiao? Liu Huo, ibunya juga sudah tahu. Bu, aku harus bagaimana? Aku sangat takut sekarang. Aku bahkan sudah mematikan ponsel. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jangan-jangan mereka datang ke sini? Begini saja, Bu. Aku bawa anak masuk dulu untuk bersembunyi. Ibu bilang saja aku tidak ada di rumah. Lari dari masalah tidak akan menyelesaikan apapun. Mereka mungkin pergi sekarang, tapi besok pasti datang lagi. Kebohongan tidak bisa disembunyikan selamanya. Aku tahu hari ini pasti akan datang. Ya. Ibu benar. Tidak bisa lari lagi. Apa yang harus dihadapi, harus dihadapi.